Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Supriyono Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai project network. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Anggota kami adalah Khalid Rizky Awaludin dengan NIM 2019-53048. Yang kedua, Agustina Silvi Damayanti dengan NIM 2019-53053. Dan yang terakhir, saya sendiri yakni Oktaringga Dwi Permana dengan NIM 2019-53054. Materi pertama yakni Project Network atau jaringan proyek. Merupakan alat yang berfungsi untuk merencanakan, menjadwalkan, serta mengawasi perkembangan dari proyek. Jaringan ini dikembangkan dari informasi yang dikumpulkan untuk WBS atau Work Breakdown Structure dan merupakan grafik diagram alir untuk rencana pekerjaan proyek. Tujuan Project Network. Yang pertama, untuk menyelaraskan semua elemen proyek ke dalam suatu rencana utama atau master plan dengan membentuk suatu model kerja guna memenuhi proyek. Yang kedua, menelaah preferensi yang ada di dalam maupun di luar proyek. Yang ketiga, untuk memperoleh atau meningkatkan jadwal yang optimum. Yang keempat, penggunaan sumber-sumber secara efektif dan efisien. 5. Alat komunikasi sesama pimpinan. 6. Pengawasan pembangunan proyek. 7. Memudahkan pembetulan terhadap kekeliruan yang timbul. Representasi Project Network memiliki dua peranan. Yang pertama, sebagai alat yang digunakan untuk merencanakan proyek dan sebagai grafik kegiatan dalam proyek. Adapun simbol-simbol yang digunakan dalam project network yakni 1. Anak panah atau arrow, menjelaskan sebuah kegiatan atau aktivitas. 2. Anak panah putus-putus, menjelaskan kegiatan semu atau dummy. 3. Anak panah dengan garis jajar atau tebal, menyatakan jalur kritis. Yang terakhir, lingkaran kecil atau knot, menjelaskan sebuah kejadian atau peristiwa. Istilah-istilah dalam project network. Yang pertama, activity atau aktivitas adalah komponen pekerjaan yang paling kecil di dalam proyek yang memerlukan lama waktu pengerjaan. Kedua, merge activity atau aktivitas gabungan ialah aktivitas yang mempunyai lebih dari satu kegiatan yang mendahulunya. Yang ketiga, parallel activity atau aktivitas paralel, yakni aktivitas yang bisa terjadi dalam waktu bersamaan jika diinginkan. Yang keempat, burst activity atau kegiatan yang memiliki beberapa aktivitas yang perlu dilakukan setelah aktivitas ini selesai. Yang kelima, path atau jalur, rangkaian dari kegiatan yang terpaut satu sama lain. 6. Critical path, jalur kritis, adalah jalur yang paling panjang dalam suatu jaringan kerja. Jika satu maupun banyak aktivitas yang ada di jalur kritis tertunda, maka lama waktu pengerjaan seluruh proyek akan tertunda sebanyak tempo yang terjadi. Dan yang terakhir adalah event atau kejadian. Ialah satu titik waktu di mana suatu aktivitas atau kegiatan dimulai atau diselesaikan dan tidak memerlukan waktu. Baik, saya Agustina Silvi Damayanti, NIM 2019-53053.
saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Selanjutnya ada pendekatan Project Network. Yang pertama, Activity on Node atau EON. Aktivitas digambarkan di dalam suatu node atau simpul. Yang kedua ada Activity on Arrow atau EOA. Di sini aktivitas digambarkan pada panah. Namun, faktanya itu lebih banyak yang menggunakan EON. Aturan-aturan dasar EON adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jaringan biasa, itu dimulai dari kiri ke kanan. Terus satu aktivitas tidak dapat dimulai sampai semua aktivitas pendahulunya itu selesai. Yang ketiga, panah-panah di dalam jaringan menandakan pendahulu atau alurnya. Yang keempat ada panah dapat bersilangan. Terus yang kelima, dua aktivitas atau node ini itu saling berkaitan, namun tidak mempengaruhi keseluruhan jadwal proyek dan dihubungkan dengan panah pelengkap atau dummy atau semu ya. Dan biasa digunakan pada Activity on Arrow atau EOA. Setiap aktivitas ini harus memiliki nomor identifikasi yang berbeda. Terus kemudian ada sebuah nomor identifikasi, aktivitas harus lebih besar dari aktivitas yang mendahulunya. Kemudian looping atau perulangan itu tidak diperbolehkan di sini. Terus ada pernyataan kondisi juga tidak diperbolehkan. Terus satu node awal itu bisa digunakan untuk menentukan kapan proyek tersebut itu akan dimulai. Kemudian ada pendekatan EON dan EOA. EOA ya, maaf. Activity on Node atau EON dan Activity on Arrow atau EOA adalah dua pendekatan yang dipakai untuk pengembangan sebuah jaringan proyek. Kedua jaringan ini itu menggunakan dua blok pembangunan, yaitu anak panah dan yang kedua node. Dan penjelasan anak panah dan node menurut Herianto itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada event atau node, itu menggambarkan peristiwa. Terus kemudian ada activity atau anak panah, di sini menggambarkan arah kegiatan. Pada EON sendiri, sebuah aktivitas itu diwakili oleh sebuah node. Dan ketergantungan antar kegiatan itu digambarkan menggunakan anak panah di antara node pada jaringan EON. Sedangkan EOA, anak panah itu menggambarkan kegiatan proyek individual yang membutuhkan waktu dan node itu menunjukkan sebuah peristiwa. Selanjutnya, Gray dan Larson berpendapat terdapat 8 aturan yang berlaku secara umum ketika mengembangkan sebuah jaringan proyek. Yang pertama, kebanyakan jaringan mengalir dari kiri ke kanan. Terus ada sebuah aktivitas bisa diawali hingga semua aktivitas yang mendahulunya itu telah dikerjakan. Terus pengulangan atau looping juga tidak diperbolehkan, karena pada jaringan itu menandakan adanya aktivitas yang mendahului jalur. Panah juga dapat bersilangan satu sama lain. Kemudian di sini ada masing-masing aktivitas harus memiliki nomor identitas atau ID yang unik. Nomor identifikasi sebuah aktivitas atau ID harus lebih besar dari semua aktivitas yang mendahulunya. Pernyataan bersyarat tidak diperbolehkan. Jenis persyaratan ini seharusnya tidak ada. Ketika ada banyak start, itu dapat digunakan sebuah node start yang umumnya untuk mengindikasikan permulaan proyek pada jaringan. Dengan cara yang sama, node akhir proyek tunggal dapat digunakan untuk mengindikasikan akhir dari proyek. Oke, selanjutnya ada pengaplikasian konsep kerja EON. Dan di sini ada beberapa dasar yang harus diketahui. Dasar yang akan mempengaruhi cara pandang terhadap proyek dan aktivitasnya. Yang pertama, bisa dilihat gambar di sini. Ada A, itu tidak didahului oleh apapun. Dan ini anak panahnya dari A ke B dan ke C. Selanjutnya, gambar kedua ini ada Y dan Z didahului oleh X. Y dan Z dapat dimulai bersamaan jika dikehendaki. Gambar yang ketiga, J, K, dan L dapat dimulai bersamaan atau pada dasarnya merupakan aktivitas paralel. Tetapi J, K, dan L ini harus sesuai sebelum M ini dimulai. Terus kemudian gambar yang terakhir, Z didahului oleh X dan Y. Kemudian AA didahului oleh X dan Y.
Nama saya Khalid Rizky Awaludin, NIM 2019-53048. Di sini saya akan membahas tentang Precedence Diagramming Method atau PDM. Dalam konsep kerja AON, juga menerapkan Precedence Diagramming Method atau metode diagram pendahuluan. Dan berikut merupakan istilah-istilah dalam PDM. Yang pertama ada start to start, di mana aktivitas dari harus dimulai sebelum aktivitas ke boleh dimulai atau secara bersamaan. Yang kedua ada start to finish, di mana aktivitas ke tidak boleh selesai sampai aktivitas dari dimulai. Yang ketiga finish to finish, aktivitas dari harus selesai sebelum aktivitas ke boleh selesai. Yang keempat finish to start, aktivitas dari harus selesai sebelum aktivitas ke boleh dimulai. Yang kelima ada hammock, yaitu ringkasan dari aktivitas yang berhubungan diperlihatkan sebagai satu kesatuan. Yang keenam ada lead, yaitu perubahan pada logika aktivitas yang mengizinkan percepatan ke aktivitas. Yang ketujuh ada lag, yaitu perubahan pada logika aktivitas yang menyebabkan perlambatan atau penundaan pada ke aktivitas karena harus menunggu dari aktivitas selesai. Dan yang kedelapan ada slack atau float, yaitu jumlah waktu yang diperbolehkan dalam perlambatan suatu proyek dari waktu dimulainya tanpa memperlambat waktu akhir penyelesaian proyek keseluruhan. Network forward dan backward pass. Forward pass, dasar perhitungannya yaitu waktu tercepat. Di sini ada 3. Yang pertama early start, yaitu seberapa awal sebuah aktivitas dapat dimulai. Yang kedua early finish, yaitu seberapa awal sebuah aktivitas dapat diselesaikan. Dan yang ketiga time expected, yaitu seberapa awal sebuah proyek dapat diselesaikan. Lalu backward pass, dasar perhitungannya yaitu waktu terpanjang dalam proyek. Di sini juga ada 3. Yang pertama late start, yaitu seberapa terlambat sebuah aktivitas dapat dimulai. Yang kedua ada late finish, seberapa terlambat sebuah aktivitas dapat diselesaikan. Dan yang ketiga ada slack or float, yaitu berapa lama sebuah aktivitas dapat ditunda. Aktivitas hammock. Aktivitas hammock adalah jadwal atau perencanaan proyek. Dan penggunaan aktivitas hammock itu meliputi yang pertama ada kelompok kegiatan yang berbeda yang mengarah pada kemampuan keseluruhan. Dan yang kedua kelompok item yang tidak terkait untuk tujuan ringkasan seperti periode pelaporan berbasis kalender. Dan yang ketiga kelompokan aktivitas yang sedang berlangsung atau overhead yang menjalankan panjang upaya. Crashing. Crashing merupakan tindakan yang digunakan untuk mengurangi lamanya keseluruhan pekerjaan setelah menelaah alternatif-alternatif yang ada di jaringan kerja. Crashing sendiri memiliki tujuan untuk mengoptimalkan waktu kerja dengan biaya rendah. Dalam crashing biasanya terjadi trade-off, yaitu pertukaran waktu dengan biaya. Kesimpulannya, project network atau jaringan kerja proyek adalah alat yang berfungsi untuk merencanakan, menjadwalkan, juga mengawasi perkembangan dari proyek yang direpresentasikan menggunakan diagram. Selain itu, terdapat istilah-istilah yang memiliki peranan yang sangat penting untuk dapat memahami, membuat, dan mengevaluasi suatu jaringan kerja. Aktivitas on node atau AON dan aktivitas on a row atau AOA merupakan 2 proyek pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan jaringan proyek. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.